mungkin sebenarnya tuh ya teknis-teknis yang kayak gitu tuh masih masih saukur nempel hungkul. Kalau festival kan emang dipikirin ya warna itu elemen. Betul. Audio itu elemen, bukan cuma nempel doang gitu. Bukan elemen di sebuah film kan ada banyak juga ya. Selamat datang kembali teman-teman. Selamat ngopi. Sebuah bincang-bincang bersama para content creator, filmmaker, sinematografi atau apapun bahasanya di kota Garut tercinta. Asik. Ngopi dulu dong. Kan konten ngopi dulu. Ngopi dulu dong. Kali ini kita kedatangan saudara Perry dan Alpi, salah satu penggiat film juga sih bisa gua bilang di kota Garut. Kita ketemu itu pertama kali kita ketemu itu pas kapan? Pas screening ya? Screening film lu yang Dogadru itu? Iya, bulan puasa. Bulan puasa tahun kemarin kita ketemu di sini, Garut Film Forum, memfasilitasi film Perry untuk screening. Lalu habis screening film gue ketemu lagi di bawah tuh kita ngobrol-ngobrol sampai ada beberapa diskusi lah. Saat itu gue masih ingat Perry ngirimin film juga di Festival of Agus ya. Lalu gua akhirnya kenal sama Alfi, salah satu aktivis film dokumenter yang masih ngendap, gak mau memperlihatkan. Filmnya juga sama, gak tahu kemana. Kayaknya kalau mau nonton film-film Alfi harus izin ke Alfi dan bikin screening film dokumenternya. Ternyata mereka bergelut di bidang film juga, jadi ya wajar kalau gua ajakin ngopi. Per, Siap. lu kan kuliah di ini Per. Lu kuliah di mana? Di sekolah seni. Sekolah seni di Solo ya? Di Solo. Ngambil jurusan seni tari. seni tari. Sampai akhirnya sekarang lo bergerak di bidang media rekam. What happening aya naon Per? Berarti kalau misalkan lo bilang lo murtad yes berarti kan? Murtad bisa. Ya karena kan lo lulus, bahkan banyak kan anak-anak seni gak lulus kan? Lo lulus. TA-nya gue tonton Dogadru. Lalu kenapa sekarang lo bergerak di bidang visual justru? Tariknya kemana? Kalau tari itu masih aku masih ngeolah tubuh tuh masih kangen sama dunia pertunjukan tuh masih kangen. Kalau kenapa sekarang di media rekam mungkin jalannya udah gini gitu Bang ya. Awal masuk isi itu, masuk kuliah di seni itu emang sebelumnya aku ikut teater. Oke. Teater di Garut, di teater awal, terus kuliah di jurusan tari. Aku tuh nggak pengen berhenti berteater gitu lah ya, nggak pengen berhenti berteater, ngedeketin lah anak-anak teater. Ternyata di sana juga ada UKM Sastra Jejak, teater juga, ikut ke sana. Mungkin karena dulu tuh mahasiswa teater dikit, tugas akhir teater butuh aktor cowok. Nah aku ngepromosiin diri sendiri aja gitu. Dulu aku anak teater loh Mbak, Mas. Gitu. Oh ya udahlah, ini kekurangan aktor nih, coba aku langsung dapat peran utama di sana tuh. Wah ini nih kesempatan nih, realis waktu itu tuh. Wah dicatat pendalaman karakter yang kayak gitu, wah sampai naskah tebal itu aku bikin deskripsi juga setebal itu. Nulis dapat pentas lah. Ternyata banyak yang lihat juga, dosen-dosen, terus anak-anak teater yang lain. Setelah ngebantu tugas kuliahnya, ngebantu terus lah tugas kuliah teater itu tuh ngebantu terus. Lah pengen nyobain ngedeketin anak film lah, nyobain aktingnya beda kayaknya kalau di media rekam. Nyobain lah, ya jadi performer lah, jadi talent awalnya. Ternyata di film, di media rekam, acting tuh emang beda gitu, nggak ngalir kayak di teater gitu. Terus nggak segrande di teater, hal-hal kecil, acting kecil tuh perlu gitu. Di sana aku menarik, kedeketin anak-anak film juga, belajar tentang belakang layar. Beranjak mau selesai kuliah, ternyata pandemi, lingkunganku udah banyak di teater, terus di seni rupa, seni media rekam. Pandemi ini bikin aku kreatif lah ya gitu ya, maksudnya tuh bikin kreatif lah. Berarti yang dulunya
yang sebelumnya aku bantu di tugas-tugas kuliahnya mereka, ayo bantu aku balik, aku ada ide gagasan baru, ada konsep baru nih, ayo bantu aku balik, bikinlah media rekam itu, bikin film yang Dogardu itu tuh. Jadi ya hasil teman-teman juga, itu hasil kerjasama juga. Aku emang seneng kerja tim gitu ya, teamwork gitu, aku suka gitu. Pada akhirnya TA yang harus pertunjukan, akhirnya medianya lu alihin ke media rekam. Alihwana. Dari tugas akhir itu film, ya alhamdulillahnya banyak yang lihat juga, terus ngebantuin kakak-kakak kelas, terus yang mau tugas akhir bikin film tari apa yang kayak gitu ke aku. Setelah itu pulang ke sini screening, jadi dilihatnya tuh sama teman-teman yang di Solo juga. Ferry itu filmmaker gitu, bukan seni pertunjukan gitu. Padahal cikal bakalnya gara-gara TA yang waktu itu gara-gara pandemi, atur jalur pertunjukan di Prosenium, karena pandemi yang nggak bisa, akhirnya lo alihin ke media. Jadilah sekarang Murtad bisa lah. Tapi masih fitness, olah tubuh gitu, masih tetap kedisiplinan ya, keaktoran, ketubuhan itu masih dilakuin. Tapi kan sekarang gue lihat proses lu juga banyak di film ya, selain ikutan festival, lu juga ada beberapa mengerjakan proyek-proyek yang berbau media rekam gitu. Itu kebetulan atau memang lu perlu? Kebetulan sebenarnya. Nggak perlu. Berarti secara kedapuran aman, pendapatan. Nah itu asli. Aku ya setelah lulus sekolah tuh jadi mikirnya tuh, wah realitas kehidupan gitu ya. Iya. Wah ternyata ya uang tuh butuh juga gitu ya, uang tuh butuh juga ternyata. Wah ini sepenting gini ya gitu, maksud aku tuh proyekan, ikut kolaborasi, terus pentas, terus kerja di media rekam. Ternyata ya kalau mikirin uang tuh jadi gimana ya, maksudnya tuh di dunia kreatifnya jadi nggak ini. Tiap ngajak ya adalah gitu ya, orang-orang yang aku ajak pasti diajaknya tuh mungkin karena terbiasa dulu di Solo, ngajak tuh karena ingin pengalaman. Ya. Di sini udah beda, ayo bantuin aku syuting. Ini outputnya kemana gitu. Ini jadi kemana? Jadi malas orang. Udah ada budgeting lah ya yang diperbincangkan. Ya memang beda budaya ya. Maksudnya beda budaya di saat industri visual sekarang udah seperti ini, maka teman-teman sudah mulai melek sih di persoalan. Cuman kan ranahnya beda ya, antara mungkin yang lu bilang tadi itu tidak hanya melulu di konsen produksi industri kan. Di saat industri ya jelas pasti lo ngajak teman ada budgetnya. Tapi di saat lo mau bikin sebuah kekaryaan di bidang visual yang outputnya jelas, misalkan ini kita mau bikin kekaryaan tapi teman-teman kadang ada yang mikir ini ada budgetnya enggak gitu kan. Ya wajar ya. Biar dihargai juga, cuman kan prinsipnya bedain. Kalau kayak buat film festival harus dikasih budget mending kalau juara, kalau kagak. Kalau industri udah pasti jelas dong, lo ngajak juga, lo sewa rental alat gue aja bayar. Kalau anak-anak yang diajak pasti ada budgetnya. Kalau yang di pinggir, lu itu sama Alpi sebenarnya saudara, kenal, atau karena gue masih ngelihat kayak biji peler lu berdua, tahu kan biji peler berdampingan aja berdua kemana-mana gitu. Lu tuh temen apa gimana? Aku tuh inget omongan abang yang waktu itu di bawah, yang ketemu pas kedua kalinya. Fer, lu tuh di Garut jangan ikutin arus Garut, kata abang kan gitu. Ya setelah pengalaman di Solo harusnya bikin apa? Pengaruh baru lah gitu, ilmu-ilmu baru lah di Garut tuh hadir gitu, bukan aku sendiri yang ikutin arus di Garut gitu. Itu salah kata. Oke lah, aku dapat itu. Kuliah kan 5 tahun. Betul. Kuliah 5 tahun jarang pulang. Alfi teman-teman yang waktu itu diajak ke sini itu baru-baru semua, baru kenal. Baru kenal juga. Baru kenal. Alfi baru kenal. Wah, kayaknya
ya aku mikir positifnya tuh setelah sekolah ilmu tuh buat masyarakat gitu. Setelah sekolah ilmu tuh buat masyarakat, ya berarti aku harus ngerangkul orang-orang yang suka berkesenian gitu ya. Kayak Alfi bukan sekolah seni tapi dia suka banget gitu ke media rekam tuh. Nah aku ngerangkul Ijai, terus yang teman-teman yang lain tuh ngerangkul, ayo aku ada proyekan ajak. Nah kan kalau yang kayak gitu diajak tuh gas, ayo gas. Yeah. Kalau misalnya ada yang udah sekolah seni atau apa, udah setelah lulus ya udah mikirnya tuh sekolah aku kemarin buat nyari kerja gitu. Oke. Kan ya mikirnya juga salah ya, kalau kuliah itu buat kerja tuh udah kuliah mah ya buat nyari ilmu. Betul. Gitu. Betul. Kalau mau kerja daftar aja. Ya di job fair. Alpi nih yang agak sedikit pendiam, jarang kelihatan. Tapi bikin sesuatunya sering dan sangean sebenarnya orangnya, sange bikin karya maksud gua. Gimana Pi? Foto the meaning of dokumenter. Kenapa lu suka film-film dokumenter? Itu sih awalnya kan dari pemesanan itu. Banyak yang mesen lu untuk bikinin film dokumenter maksudnya? Eksperimental sih sebenarnya. Awalnya. Terus kan kepikiran kan kalau di film kan selalu patokannya sebab akibat kayak gitu. Sedangkan kan saya bukan nonsen di film juga kan Bang. Betul. Terus kayaknya bikin yang penonton mikir deh gitu. Udah dari sosok juga udah jadi mikir kan orang juga. Kenapa gak bikin film yang mikir juga gitu kan? Ya udah ngobrol sama si Peri lah, ketemu. Gimana ini kita bikin Jadi itulah jadi hybrid gitulah. Jadi si Peri yang mencari gagasan, saya ngelebatin elemen-elemen visual kayak gitulah. Karena memang duluan lu ngendal media rekamnya daripada Peri. Dari SMA. Dari SMA. Kebetulan kan di Berges juga dulu di SMK 2 Garut. Iya, cuman kan gua tuh dari dulu sering nyari teman-teman ya. Dan gua pas pertama kali kenapa gua tertarik, gua lihat film Dogardu, gua kaget langsung. Kaget aja ada nih anak Garut gitu. Walaupun pada kenyataannya habis dari situ gue langsung nyesel. Karena yang gue kenal Peri, katanya kuliah di Solo, pantesan gitu. Karena gue berharap gitu tiba-tiba di Garut. Akhir-akhir tahun itu gue ngikuti film-filmnya Yosep Anggindo. Dari mulai Seratlah Kata-Kata, The Science of Fiction, yang menurut gue film-film yang memang menawarkan tontonannya itu bukan untuk penonton yang umum harus nonton gitu. Tapi memang film gagasan, film wacana, dan gue di Garut agak kesulitan dulu ya mencari teman-teman yang tipikalnya kayak gitu. Makanya pas gue nonton Dogardu, ada juga nih ternyata di Garut. Habis itu gue ngobrol ketemu Alpi, ada juga nih yang kayak gini. Ternyata banyak, cuman untuk memperlihatkan dirinya sulit. Emang lu tuh pendiam ya Pi? Pendiam sih sebenarnya. Tapi keunggulannya Alfi diam gini, dia ngulik Bang. Dia gampang adaptasi ke alat, bisa tuh gampang. Karena mungkin ya pemalunya dia, introvertnya dia tuh jadi ngulik alat atau apa tuh cepat. Tapi dokumenter lu terakhir yang HIP itu ya, yang lu sempat cerita syuting di CTI segala macem. Itu tuh lu pesenan atau memang lu suka, lu punya gagasan, lu pengen ngewacanain lewat film dokumenter lalu lu bikin? Sebetulnya itu disebutnya lebih ke ingatan kolektif gitu lah. Dari lu pribadi? Jadi gelih nama resah lah gitu, keresahan gitu. Tentang persoalan HIP itu, makanya lu bikin dokumenternya? Bikin gitu. Gak tahu kan outputnya kemana gitu, bikin aja dulu gitu. Sampai sekarang lu gak tahu tuh? Karena gue pengen nonton film lu susah. Apa memang harus nunggu screening atau? Itu bisa di share link lah gitu lah. Gitu. Karena gue dapat cerita dari Mehmet. Alpi itu bikin dokumenternya banyak. Tapi gue susah ngedapetinnya. Makanya gue bilang, karena sulit ya. Maksud gue di Garut, gue tuh ngebaca kota ini dengan konsep dokumenter itu banyak banget peluangnya Pi. Cuman jarang sekali kan orang-orang yang memang concern di konsep film dokumenter gitu. Persoalan duit segala macam lah ya. Makanya kan sekarang lu berdua udah mabrur.
proyekannya banyak. Nah, berarti tinggal bikin karyanya. Nanti bikin karyanya, baru kita bikin screeningnya, baru ada diskusinya. Biar seru biar ketemu teman-teman yang lain. Gimana sih perkembangan audio visual atau media rekam di Garut menurut lu, Pi? Gimana, Pi? Lu orang Garut, Pi? Peri heula sih, Per. Oh, gimana, Per? Soalnya nu paling resah mah si Peri sih kelihatan. Anjir. Gua ini bukan template ya. Nah, gua tuh inget aja waktu itu sempet ada apa kabar teater di Kota Garut gitu dibikin sama teman-teman teater. Cuman kayaknya di film belum ada ya yang ngangkat isu itu. Mumpung kita lagi ngopi ngobrol gimana? Ya kalau gua nanya ke semua orang pasti jawabannya beda-beda, yang deket aja dulu. Gimana? Kalau di media rekam sama kan, aku juga baru-baru Bang. Aku belajar media rekam tuh, belajar film tuh dari tugas akhir gitu ya. Dari tugas akhir tuh belajar film. Ya dari dasarnya dulu tuh apa, treatment dulu apa, terus risetnya gimana. Setelah datang ke Garut, apa yang aku nyari ilmu di Solo dunia film itu tuh pas di sini udah industri Bang. Oke. Terus beda lagi nyeritain soal film tuh, Fer, film ini bagus loh. Jadi ngobrolnya itu soal teknis film. Oke. Soal sinematografi. Oke. Padahal yang kuat di film kan naratifnya dulu tuh, narasinya dulu. Setelah itu baru sinematografi. Betul. Nah mungkin masih mikir soal teknis sih. Kalau Garut, Nggak semuanya. iya. Nggak semuanya. Gue ngalamin di saat ngomongin dunia media rekam yang sangat kompleks gitu. Basic, kalau misalkan kita ngomong basic, ada penyutradaraan, ada segala macam. Dan Garut salah satu daerah yang minat di penyutradaraannya sulit. Sulit sekali. Padahal dulu Garut punya cerita historis yang besar terhadap dunia perfilman. Dan banyak penulis, sutradara yang memang aslinya Garut. Bapaknya Ian tuh, bapaknya Randy Harusani itu kan lu. Setelah gua ngobrol gitu, gua ngelihat beberapa bukti, oh ternyata Garut tuh luar biasa. Apalagi di era sekarang industri, mereka itu lebih banyak minatnya ke pemeranan justru. Dengan adanya industri-industri yang sekarang berkembang ya, ada sinetron yang masuk Garut, ada FTV, ada film, banyaknya di pemeranan. Tapi di luar pemeranan, mayoritas teknis. Apalagi kameramen, luar biasa peminatnya. Gua buka PKL, gua tanya satu-satu, minat lu di apa? Semuanya di kamera. Gak ada banget yang pengen konsep, pengen jadi sutradara gitu, gak ada. Atau mungkin gua belum ketemu sama orang-orang yang memang minatnya di situ. Atau memang orang-orang yang minatnya di situ kayak Alpi, suka ngedengkemnya di balik sempak gitu kan, gak keluar. Cuman itu real dirasain, gue juga ngerasain di Kota Garut bahwa basic teknis itu menjadi salah satu patokan utama. Kalau sinematografinya nggak kebantu, bisa kebantu sama naratif ya. Betul. Kalau misalnya yang lebih unggulnya sinematografi, malah dibilang lemah juga tuh film. Betul. Gue pernah ngebahas nggak masalah angle itu, sering banget gue tanyain, bagaimana sih angle yang bagus? Framing yang baik itu kayak gimana? Mereka selalu ngomongin faktor komposisi, faktor framing pengambilan gambar gitu. Tanpa mereka lupa sebenarnya gambar yang mereka ambil itu mau nyuguhin apa. Gitu. Makanya gue simpulin angle yang baik adalah angle yang dimana mereka mampu mengambil si objeknya dengan baik. Atau si objeknya dengan baik juga memaparkan apa esensi dari yang mau dia sampaikan. Lagi-lagi ke konsep, ke cerita kan. Visual dari nomor 20 sekian. Walaupun memang mendukung. Cuman kan utamanya kalau film mau nyampein apa si naskah ya. Bukan mau nyampein apa framing naskah gitu. Mungkin sebenarnya tuh ya teknis-teknis yang kayak gitu tuh masih masih saukur nempel hungkul. Kalau festival kan emang dipikirin ya warna itu elemen. Betul. Audio itu elemen, bukan cuma nempel doang gitu. Bukan elemen di sebuah film kan ada banyak juga ya. Ya seiring beranjak waktu ternyata ada proyekan juga keluar kota. Aku ngajak, ya alhamdulillah cita-cita aku yang tadinya pengen ngajak orang-orang Garut
keluar gitu ya, pengalaman tuh ada di luar gitu maksudnya tuh, ngajak Alfi, ngajak teman-teman yang kemarin ke Sukabumi juga gitu ya. Ya mungkin lah setelah dapat pengalaman di luar budayanya, kulturnya, terus di media rekam juga, ya di sini juga nerapin hal yang baru juga gitu kayak aku. Tapi gimana Pi setelah kemarin? Berarti perdana ya kemarin? Enggak, pernah ke Makassar sama aku, ke Jakarta kemana. Kirain gue perdana. Gue mau nanya, ya kan biasanya lu introvert di balik sempak, lalu coba keluar gitu di Makassar. Atau gue kemarin di Sukabumi yang terhangat. Gimana nih? Ternyata asik kan lu? Asik. Ya asik, ya ayo dong. Betah malah Bang, asik banget. Gitulah, maksudnya banyak eksplorasi lah yang pas waktu ngomongin alat nih, saya ngobrol lagi tag, terus ada orang yang meninggal. Oh gitu. Itu momen, Banyak hal-hal wah baru. itu ekstrim lah. Jadi apa ya, ngebangun itu spirit buat, kan kita teh kerja di sana. Iya. Terus teh ada lagi, kenapa gak bikin lagi film gitu. Oke. Tapi lu bikin, lu pernah cerita ya kemarin ya? Iya, ngobrol dulu sama si Peri, Per, gua izin dulu lah ke belakang, kata saya teh mau bikin film lagi. Film apa? Ya film dokumenter lagi, Per, tapi tentang mayat, itu mayat yang udah tenggelam 3 hari gitu. Ya udah, ke TKP, shoot, dan ternyata menarik lah di sana. Banyak itulah peristiwa-peristiwa yang maksudnya jarang ada terlihat sebelumnya, tapi wah itu menarik banget itu. Itu unik ya, maksud gua itu tuh adanya tipikal memang yang secara pemikiran tidak industrial banget. Kalau industrial banget itu dari referensi apa sih yang lagi rame gitu. Nah, itu. Apalagi yang lagi disukai gitu. Makanya jangan heran kalau Indonesia terus diselimuti horor ya, karena memang penontonnya suka horor. Cuman kan pemikiran kayak menangkap sesuatu gitu. Untuk kita ceritain, jarang sekali kan ada satu kayak misalkan kasus tadi lu lagi syuting di Sukabumi lalu ada yang meninggal gara-gara tenggelam, lu langsung terketuk kan, kayaknya menarik nih gitu. Nah, itu. Karena memang jarang gitu. Oke, gua harus banyak ngobrol karena gua belum bisa menangkap itu. Karena kebanyakan gua di industri. Jadi gua kalau mau bikin karya itu selalu terbentur di persoalan, ini karya gua laku atau enggak ya? Disukai sama orang atau enggak? Tapi gue pengen banget gitu kayak merespon sesuatu dengan secara cepat dan spontan untuk peristiwa, karena menurut gue justru cerita-cerita kayak gitu tuh lebih dekat. Iya, itu yang menariknya, jadi lebih dekat kan. Yang relate gitu. Yang relate gitu. Terus ada juga yang ini ada satu gagasan yang kayaknya kalau misalkan gue nonton film-film yang festival dan bagus, kadang gue suka nyesel. Kenapa gak dari awal ya gue bikin konsep kayak gini gitu. Ternyata prosesnya yang tadi. Mereka tidak memikirkan apa dulu karyanya gitu. Tapi peristiwa apa yang dekat lalu dihadirkan gitu. Maka gak ada embel-embel. Ya, selamatlah ya. Lu berdua punya keleluasaan yang sangat luar biasa. Gua masih terbentur, tapi semoga lah. Ya gua kan bukannya gak mau di industri kan perlu buat dapur. Cuman gua pengen juga kayak lu punya film, punya karya yang memang itu sesuai dengan keresahan pribadi, keresahan sendiri. Mudah-mudahan aja nanti gue bisa bikin film dokumenter, bisa bikin film eksperimental kayak Dogardu. Tapi kita juga sering ngobrolin soal industri juga Bang. Tapi industri maksudnya itu buat penontonnya, impresinya gitu. Iya. Wah, walaupun bikin konten atau apa, se-eksperimen apa gitu ya, kita tuh tetap ngobrolin ini yang impresi ke penontonnya apa gitu. Nah itu. Ya nggak hanya simpati doang gitu ya. Ya. Tapi impresinya juga ada gitu, hadir gitu. Penonton tuh mau diajak terjun ke dalam filmnya apa cuma jadi penikmat tontonan doang gitu. Ya. Tapi itu udah mulai dipikirkan, Pak. Itu salah satunya Angginun ya. Ya. Beberapa film udah dia tayangin di bioskop gitu, walaupun tetap ranahnya festival dan sekarang sudah mulai dikenal orang. Ya pasti berdarah-darah Per, karena kan kalau ngomongin eksperimental itu segmented ya pasti kita harus sadar betul untuk
Ya kan kita juga bikin karya gak mungkin hanya untuk segmen kita doang kan, pengen dong kita bikin karya se-eksperimen apapun dinikmati semuanya dan ngerti gitu. Ya tapi itu salah satu kesulitan eksperimental, makanya segmented kan, tidak semua gitu. Tapi satu yang penting, kalau kita terus terselembab di persoalan itu, maka kita akan kalah dan akan nyerah menurut gue. Saat ini kalau kita ngomongin tentang kultur penonton Indonesia, kayaknya harus ada pemaksaan. Dan sudah dibuktikan, ada beberapa film yang ranahnya eksperimental, ternyata sekarang sudah mulai diakui. Kalau dulu kan sulit banget ya, nyari film-film gitu di Indonesia. Kalau sekarang kan penonton sudah mulai coba buat pintar dan sadar. Mudah-mudahan aja dengan ada beberapa platform yang lebih menggampangkan, ada YouTube, ada Instagram, untuk kenalin konsen-konsen kita itu lebih gampang. Kalau dulu kan sulit, makanya tetap dibalik selempak. Makanya ini pentingnya ngopi, ini pentingnya sharing, ngobrol, diskusi kayak gitu. Oke, begitu ya Peri, Alpi. Sekarang sudah mulai sering kesini. Semoga nanti banyak juga ya teman-teman kayak Peri, kayak Alpi yang ini ya. Kesini aja lah kita ngopi gitu, biar kita kumpul. Kan kalau kita kumpul kan kita bangga ya, betul tidak ya? Segitu dari AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.